Sebenarnya kan aku tuh besar channel ini awal mulanya tuh dari kura-kura ya guys ya. Walaupun sekarang tuh aku lagi jarang buat bahas kura-kura, tapi sekarang aku mau bahas kura-kura apa aja yang ada di sini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini agak berantakan, mohon maaf ya guys ya, karena memang ini tuh lagi mau aku renovasi guys. Ini Shibu ini lihat. Dari bayi cuy sampai segede ini. Cuman ini tuh sekarang udah rare item banget, langka banget sebenarnya ya. Orang tuh udah ada yang kayak open adopsi buat dipiara gitu guys. Awalnya kan aku jualan kura-kura, jadi emang ini tuh salah satu yang pengen aku jual awalnya guys ya. Cuman makin sini kok makin sayang gitu kan. Akhirnya mau ditawar berapapun sama orang, sama aku nggak akan dilepas guys. Karena ini adalah common snapping turtle terbesar yang pernah aku lihat selama ini guys. Tuh guys, lihat ya. Ini tuh apa ya guys? Dia tuh sampai botak guys. Rapuh ya guys ya dia ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau sidak semua kura-kura yang ada di rumahku ya guys ya. Karena terakhir kali aku sidak tuh kan udah agak lama, dan sebenarnya kan aku tuh besar channel ini awal mulanya tuh dari kura-kura ya guys ya. Walaupun sekarang tuh aku lagi jarang buat bahas kura-kura, tapi sekarang aku mau bahas kura-kura apa aja yang ada di sini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini agak berantakan, mohon maaf ya guys ya, karena memang ini tuh lagi mau aku renovasi guys ya. Jadi si rak ini rencananya sama aku mau dimasukin ke suatu studio. Jadi ini ntar clear lagi, nggak ada rak seperti ini ya guys ya. Dan ini bakal ditaruh di studio. Cuman kalau teman-teman lihat kan kayak ini aja nih guys ya. Ini kan jelek banget lah ya. Karena dulu sama kita tuh disikatinnya tuh pakai sikat yang terlalu kasar ya. Jadi ini semua lihat ada bercak-bercak guys. Nanggung kan? Nah, aku tuh pengen diganti semua. Jadi kayak gini nih kurang lebih nih, kayak gini nih. Ini kan lagi turun-turunin. Kalau kiri kanannya mah udah oke lah ya, nggak masalah lah ya guys ya. Cuman kan bagian sini nih guys, sama aku lagi diganti. Ini udah diganti, yang di depan juga udah diganti tuh ya, jadi lebih clean. Sisanya masih belum diganti. Makanya ini agak berantakan guys. Dan ada beberapa juga kura-kura aku ya guys ya. Seperti ini nih, ada bulus ya, bulus Florida aku, sama aku ditaruh di sini sementara karena tempatnya itu tuh lagi dipakai sama goldfish ya guys ya. Yang dimana fiberglass aku tuh lagi pecah dan belum diperbaiki, dan ada rencana buat kita pindahin si fiberglass itu tuh, jadi pengen ditaruh di rumah nenekku gitu guys. Makanya ini juga untuk sementara masih taruh di sini sambil aku pikirin kira-kira di mana. Tapi ikan koki sih alhamdulillahnya aman dan nggak ada kendala apa-apa ya guys ya. Kita langsung aja balik lagi ya guys ya ke sini. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini ada beberapa kura-kura aku. Salah satunya adalah si bulus ini ya guys. Ini bulus Florida yang memang aku udah pelihara dari kecil banget. Sekarang ukuran udah gede banget. Aku sebenarnya agak khawatir karena kan awalnya ada 2 ekor dan mereka kan digabungin ya guys ya. Sekarang mereka dipisah. Jadi takut kalau digabungin mereka tuh kenapa-napa lagi guys ya. Hey, ini udah gede pisan guys tuh. Ini Shibu ini lihat. Dari bayi cuy sampai segede ini. Cuman ini tuh sekarang udah rare item banget, langka banget sebenarnya ya. Orang tuh udah ada yang kayak open adopsi buat dipiara gitu guys. Lebih ke penghobi kayak aku aja gitu yang masih punya ya. Karena memang barangnya kayak udah jarang masuk ke Indonesia ya guys. Kita taruh lagi ya guys. Cuman si bulus ini tuh bisa bau gitu loh guys. Kalau misalnya kita pegang dia nggak nyaman, dia suka kayak ada bau-bau gitu ya keluar dari tubuh dia guys. Kita coba kasih makan udang ya. Ini butek banget airnya karena tadi sama kita kayak habis diobok-obok jadi butek guys ya. Itu dia makan sebenarnya guys. Makan sih aman ya. Di sini sebenarnya kasihan dia karena udah terlalu gede kan badannya ya. Jadi ini cuma sementara doang kita taruh sini guys. Dia bahkan dikasih makan ayam kayak gini juga dia mau masuk ya. Gede guys dia ya. Nih. Pas kelihatan guys. Jadi kasih kayak gini gue dimakan sama dia. Karena memang dia tuh makannya gila sih sebenarnya guys. Nah, bohong lu dia ya. Dia udah mulai adaptasi sih sama tempat kecilnya ya. Satunya lagi tuh ini nih. Kita tutup karena suka kabur guys ya. Jadi ini yang satunya lagi. Ini Stevie ya guys. Jomblang ya. Si Bima nggak kotor airnya, soalnya tadi emang kita nggak diobok-obok, cuma si Bu doang yang diobok-obok. Ini jomplang banget guys. Dia mau makan pasti mau. Mau nggak? Ah, udah pada kenyang kayaknya guys ya. Dia ditutup guys, soalnya dia yang ukuran segini malah suka kabur ya guys ya. Jadi udahlah kita tutup aja. Ini awalnya mereka digabung, sekarang dipisah, nggak tahu dan ntar kalau digabung lagi kayaknya sih aman sih guys. Soalnya karakter Shibu juga dia kan chill banget ya, jadi nggak peduli gitu guys. Nah ini ada bulus lagi yang kita waktu itu terusin ya guys ya. Tinggal sisa segini guys ya, sama aku dikasih-kasihin guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doang ya. Dari berapa? 20 kemarin ya. Banyak, ada beberapa yang nggak netes, ada yang berapa kita tetesin, ada beberapa yang kayak gini guys. Nah ini ada yang lebih cerah ya. Masih rentan sebenarnya umur segini tuh ya. Banyak yang lewat guys ya. Cuman kalau untuk bulus Cina ini sih dia tuh termasuk jenis yang invasif ya. Kalau tadi kan Florida ya guys ya, Florida soft turtle. Dia tuh memang diternak pun masih jarang kayaknya ya. Kalau yang kayak gini tuh diternak banyak, dan juga di sungai-sungai itu sekarang banyak juga bulus kayak gini guys. Sebenarnya tuh bulus ini tuh sama kayak ikan sapu-sapu ya guys ya di Ciliwung ya. Cuman kalau ini versi bulusnya.
tapi nggak semasif sapu-sapu. Kalau sapu-sapu kan dia memang merusak sekali ya. Bahkan dia itu kan kayak memakan telur-telur ikan lokal katanya guys ya. Nah kalau si bulus ini, ya memang dia juga menggeser kayak apa ya, populasi bulus asli ya di Indonesia ya, atau di Pulau Jawa ya guys, lebih tepatnya ya. Misalnya kayak bulus amida gitu kan guys, itu kan ada di Pulau Jawa tuh guys. Cuman gara-gara ada dia, dan dia ini tuh lebih mudah beradaptasi, terus juga lebih kayak apa ya, kayak lebih kuat lah guys ya daya tahan tubuhnya. Jadi makin tergeser di alam sekarang banyak bulus yang kayak gitu guys, gitu ya. Untuk kura-kuraku lainnya di sini ada ASTX CST aku, udah gede loh. Nyangka nggak bro, udah segede ini bro. Ini juga masih ditaruh di tempat sementara guys, karena tempat asli dia yaitu di situ, di bawah situ lagi dikasih ke arwana dulu ya guys ya. Soalnya nih arwana kandangnya sama kita lagi direnovasi guys, makanya ini sebenarnya tuh lagi berantakan sekali ya guys ya. Bahkan nih can-can aku juga nih ada di bawah sini nih. Pokoknya nanti mungkin sekitar seminggu 2 minggu ke depan mau udah rapi semuanya, udah tidak ada yang seperti ini lagi guys. Ini mah sekarang aja ya, jadi kayak gini guys kurang lebih ya. Nah kita ngomongin lagi soal ini guys ya. Ini adalah ASTX CST ku. Aku coba buat kasih makan ya. Dia tuh harusnya mau sih. Ayo dong, mau nggak ya? Kenapa di videoin tuh pada nggak mau gitu guys? Oh, padahal harusnya dia mau sih. Ini gede cuy, udah membesar ya guys. Tapi dia tuh tidak tertolong lah, masih gelap soalnya. Aku kira tuh dia tuh bakal bisa jadi cerah ya kalau kita kasih white tank treatment gitu guys. Tapi ternyata enggak ya. Ya lu pada nggak mau makan guys, kenapa ya? Semua yang tadi kita kasih lihat ke teman-teman tuh lagi nggak mau makan. Kalau AST aku ada sisa satu lagi nih, yang ini waktu itu masih rescue guys ya. Ini juga kita ditutup, soalnya dia memang bisa ini juga ya, bisa kabur ya. Untuk sementara juga lah kita taruh sini ya. Aku masih tahap renovasi lah guys, maaf ya. Jadi kalau misalnya masih agak-agak berantakan dan juga masih belum terlalu ini ya, terlalu proper lah tempatnya. Cuma nanti kedepannya sama kita bakal dibikin lebih proper lagi supaya si kura-kura kita yang ada di sini pun ya lebih bisa besar, lebih nyaman gitu guys. Kayak gitu ya. Nah ada satu lagi kura-kura snapping turtle aku. Ini ada si Wumbo ya guys ya, kan AST kan udah, ASTX CST udah. Ini Wumbo ya guys, kamar snapping turtle hypo aku ya. Ini adalah artisnya ya guys ya di channel aku, karena memang dia tuh udah senior banget dari dulu dan ukurannya besar sekali guys ya. Aku udah nggak kuat ngangkatnya guys, nggak kayak dulu. Dan kalau dia mah nggak akan mungkin nggak makan. Guys, walaupun dia bolot ya guys ya, suka nggak kena guys makanannya ya. Cuman dia mah nggak akan mungkin nggak makan, karena memang dia ini tuh didesain ya sebagai apa ya guys ya, tempat sampah guys ya di rumahku ya. Pokoknya ada beberapa makanan-makanan yang misalnya kayak tetelan-tetelan gitu dikasih ke dia, dimakan. Apapun lah pokoknya dimakan sama dia guys. Makan lagi, makan lagi. Wow, mana dia guys? Udah ketelan kah? Dimakan. Wow. Gak kelihatan guys, tiba-tiba menghilang ya guys. Ini udah aku piara lama banget bro, udah 5 tahun lebih kayaknya ini dia dipiara. Pokoknya awal mula channel ini, pokoknya di awal-awal lah ya, mungkin aku masih puluhan atau ratusan ribu subscribers guys ya, aku beli ini. Awalnya kan aku jualan kura-kura, jadi emang ini tuh salah satu yang pengen aku jual awalnya guys ya. Cuman makin sini kok makin sayang gitu kan. Akhirnya mau ditawar berapapun sama orang, sama aku nggak akan dilepas guys, karena ini adalah kamar snapping turtle terbesar yang pernah aku lihat selama ini guys. Yang terbesar lah ya. Cuman kalau misalnya di Indonesia mungkin ada lagi yang lebih besar tapi nggak diekspos kali guys. Yang terekspos dan yang aku tahu Wumbo ini yang terbesar guys untuk saat ini ya. Untuk yang hypo ya guys, nggak ngerti lagi ya. Soalnya si Nino juga di rumahnya tuh ada CST non hypo sih, dia yang biasa tuh nggak segede ini kayak gitu guys. Dan ini sebenarnya jomplang sekali ya. Di sebelah sini adalah CST, di sebelah sini adalah ikan goldfish ya guys ya. Yang memang dia tuh sebenarnya santapan lezat ya guys. Goldfish dimasukin ke tempatnya Wumbo keluar semua guys ya. Kayak 2 hari kurang habis itu guys, dimakan-makanin ya. Kayak gitulah kurang lebih ya guys ya. Tapi ya goldfish di sini alhamdulillah aman ya. Secara mental dan juga secara kebersihan dan lain-lain aman guys. Kemarin tuh ada sempet ada yang ini kan pecah ya kaca ya guys ya. Jadi ada yang tiba-tiba dia gelembung renangnya bermasalah gitu. Cuman pas kita cek sih udah aman ya. Udah bisa berenang dengan maksimal semuanya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah kita mau coba buat ke atas ya, karena ada sebagian yang ada di atas. Kalian juga aku tuh mau ngasih makan ya guys ya ke salah satu kura-kura darat aku ya guys ya. Dan sekarang tuh untuk saat ini satu-satunya kura darat aku mau coba buat kasih makan ini ya. Jadi ini adalah Hikari Mulberry Delight ya guys ya. Dan ini tuh untuk kura-kura darat kesukaannya si Kumkum guys ya. Jadi aku mau ngasih lihat ke teman-teman si Kumkum ya, kura-kura darat yang ada di sini ya guys ya, yang aku udah pelihara dari kecil banget juga. Tapi sebelum kita ke sana, aku mau buka dulu ini ya guys. Karena ini tuh cara pemakaiannya, kalau misalnya mau efektif sekali ya guys ya, ini tuh dicemplungin dulu ke air guys. Jadi direndam dulu ke air. Nih bentukannya kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, tuh ya.
Ini mantap sekali ya. Aku udah pakai. Jadi ini tuh aku buka bungkus barunya ya guys. Kita coba buat kasih lihat ke teman-teman. Ini sama aku mau direndam ya. Nih kita kasih segini aja lah ya guys. Kum-kum sih ya kalau dikasih terus mau aja. Ini sebenarnya airnya terlalu banyak guys ya. Jadi kita rendam selama 3-5 menit. Dan keunggulannya ya dari si pelet ini tuh ya, yang pertama dia tuh proteinnya rendah tapi seratnya tinggi guys. Dan itulah yang dibutuhkan sama kura-kura. Jadi kura-kura tuh nggak butuh, apalagi kura-kura darat ya guys, nggak butuh protein yang terlalu tinggi ya guys. Selain itu juga dia tuh bisa menyerap sampai 4 kali lipat ya guys ya dibandingkan pelet-pelet yang lain. Jadi ini kan ukurannya kan kecil-kecil begini ya guys. Nanti ditunggu sampai 3-5 menit, 4 kali lipat dia tuh ya, lebih megar ya guys. Dan itu baru siap buat kita kasih ke kura-kura. Karena memang sepengalamanku ya guys ya, kura-kura darat itu tuh susah banget, terutama sulcata ya guys, susah banget buat minum. Jadi kalau disodorin air minum dia tuh nggak akan mau guys. Nah ini adalah salah satu cara ya terbaik dan termudah ya guys ya, untuk supaya kura-kura darat teman-teman tuh mau minum guys, kayak gitu. Selain itu juga ini kan terbuatnya kan dari daun mulberry ya guys ya, dan daun mulberry ini tuh dia emang diklaim sebagai pakan terbaik ya guys ya untuk kura-kura, karena dia tuh memang secara nutrisi tuh udah pas banget buat kura-kura darat kita guys. Apalagi kan ini juga dari Hikari ya. Hikari tuh nggak sembarangan loh guys, asli. Aku pernah diajak ke pabriknya Hikari ya guys yang ada di Bandung. Itu kalau misalnya dia bikin produk sesuatu, quality control dan lain-lain itu ketat banget guys. Bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang kurang oke aja sama mereka tuh langsung di-cut gitu ya guys. Jadi ini secara kualitas aku tuh yakin banget pasti ini tuh high quality banget guys. Kayak gitu. Ya udah, ini kan kita harus nunggu ya sekitar 3-5 menit. Kita sambil ke atas juga. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Nah guys, ini kan kita tunggu 3-5 menit ya. Jadi sambil nunggu, kita sambil ngeliat si Kumkum ya. Nih kan, si Kumkum udah makan apa itu ya guys? Makan apa dia mas? Rumput dia, bengong dia guys. Dia emang kalau misalnya nggak apa-apa sih. Itu apaan ya yang dia makan ya? Ya ampun, dia mau makan apaan aja yang lewat ya guys ya. Dan dia nggak pernah berhenti makan. Pokoknya selama ada makanan ya, dia selalu makan guys ya. Kita tunggu sampai beberapa menit lagi ya guys. Kalau misalnya memang sudah ngembang, nanti kita kasih ke dia. Ini emang penguasa rooftop. Jadi kalau misalnya lagi siang-siang kayak gini, apalagi sore sebelum malam ya guys ya, dia tuh di roomingin aja di rooftop guys. Ya udah ya, sebelum kita ke si Kumkum, aku mau coba buat kasih lihat ke teman-teman kura-kura aku lagi yang lain ya. Karena di sini masih ada kura-kura aku yang lain juga guys ya. Nah, ini kura-kura air yang kita bakal jabarin satu-satu ya guys. Dan ini adalah kura-kura yang awalnya aku taruh kolam guys. Karena memang di kolam ini tuh sudah tidak ada kura-kura, akhirnya sama kita taruh di sini semua. Pertama aku mau ngasih lihat ke teman-teman itu dulu tuh, kura-kura Ambon ya. Berapa ekor sih? Ada 2 ekor kan? Oh, 2 ekor guys. Ada 2 ekor kura-kura Ambon guys ya. Ini tuh jantan betina apa jantan-jantan ya mas? Lupa Jantan betina kan? Jantan betina kan ya? Iya. Jantan betina guys ya. Dulu tuh pernah ada lagi jantan sama jantan guys. Jantan betina, jadi jantannya 2. Karena jantannya 2, yang satunya lagi galak guys, ya dibully lah yang satunya guys. Tersisa 1 lagi jantan tuh, tapi aku nggak tahu jantannya yang mana ya. Ini sama kita juga sengaja disekat guys, karena kalau misalnya nggak disekat tuh mereka agak sulit untuk ke daratnya guys ya, di dalam air gitu. Nah di sini juga ada beberapa kura-kuraku lagi ya guys. Ini ada ini dulu deh. Ini ada si prank ini ya. Si kura-kura prank ini suka pura-pura metong guys ya. Pas kita cek ternyata enggak gitu guys. Beberapa kali kita kena prank sama dia ya. Makanya aku sebut dia si prank guys ya. Nah ini juga yang naik. Pasti ini yang prank ya? Bentar ya guys. Ini siapa ya? Bentar guys, aku bingung. Nah ini siapa sih? Oh si Marco ini mah. Si Marco ternyata guys, ini adalah kura-kura air aku yang pertama ya, kura-kura Brazil aku yang pertama ini, si Marco. Aku pelihara dari kecil banget ya. Cuman dia max size-nya kayaknya udah nggak akan gede lagi guys ya. Dia tuh betina sih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya jantan tuh biasanya di kukunya apa jantan ya guys? Bentar ya. Dulu mah aku tuh kira tuh dia tuh betina ya. Biasanya kalau jantan kan kukunya panjang banget. Ininya juga. Oh guys, ini mah jantan deh guys. Tuh kelihatan tuh anunya guys. Hah, Marco tuh selama ini tuh jantan apa betina sih guys? Jadi itu awalnya kita kira tuh betina. Jadi awal banget kita kira jantan. Tiba-tiba dia kok kayak betina gitu kan? Sekarang kayak ini jantan deh guys. Ini ada nih kalau kayak ini panjang tuh di situ tuh. Guys, ini jantan apa betina sih guys? Aku jadi bingung deh. Teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman ini tuh si Marco. Nah ini si Big Mama guys. Big Mama ini paling gede dia ya. Dia tuh punya ciri khas hidungnya tuh 1 guys.
Tuh, cuman bolong gitu doang satu, si Big Mama. Nah, ini ada satu lagi nih kura-kura Brazil aku tuh ada 3 lah ya. Nah, ini si Prank nih. Ini si Prank kalau ini ya. Jadi dia suka pura-pura metong guys ya. Kayak gitu. Nah, terus juga di sini ada beberapa lagi. Ini ada Unifilis atau kura-kura badut guys. Ini tuh aku juga punya 2 nih kura-kura badut kayak gini ya. Jadi dia tuh pas kecil tuh nanti dikasih lihat ya. Dia bagus guys. Untuk motifnya keren gitu kan. Kuning dan juga warna kayak hijau zaitun tua gitu lah guys ya. Cuma semakin gede dia jadi semakin kayak gini. Dan udah kayak gini ya udah gitu guys. Kemenarikannya tuh udah nggak ada. Nggak kayak dulu waktu dia masih kecil guys. Masih ada sih satu lagi ya. Mana ya? Mana sih guys satu lagi guys? Harusnya ada sih. Cuman di dalam-dalam guys. Mana sih dia? Susah ya guys ya buat ngambilnya ya. Dia tuh ada 2 lah pokoknya di sini guys ya. Ada yang ini. Katanya sih diklaim jantan betina ya. Cuman aku nyaru guys ya. Dia entah jantan betinanya. Tapi nggak pernah ada yang ngelor guys selama ini ya. Pokoknya aku punya 2 ekor yang seperti itu. Satunya lagi nggak tahu mana agak susah. Ini ada yang paling gede juga di sini ya guys. Untuk saat ini yang paling gede. Ini ada Venusta. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini sebenarnya mirip-mirip aja ya sama kura-kura Brazil. Tapi kecilnya juga dia beda banget guys. Beda jauh ya. Motifnya itu bener-bener kayak burung merak guys. Bagus banget, keren banget wah. Pokoknya kura-kura tuh semakin gede, semakin kurang ya guys ya. Si ini apa? Si motifnya guys, semakin hilang. Beda sama ikan. Ikan kan semakin gede kan semakin cakep. Kura-kura semakin gede, semakin hilang motifnya ya, semakin kurang menarik gitu guys. Kayak gitu ya. Ini juga ada bulus nih. Ini juga bulus juga keren nih. Ini tuh adalah satu-satunya bulus ya. Ini bulus Cina ya guys ya, punya si Vali sebenarnya ini ya. Yang sebenarnya dia ini tuh digabungin sama kura-kura yang lain tuh aman. Rata-rata bulus itu digabungin sama kura-kura yang lain ya. Emang gitu. Dia bisa ke belakang gitu kepalanya ya. Biasanya kalau digabung sama kura-kura yang lain dia stres, dia metong guys. Cuman bulus yang ini beda ya. Dia aman selama sentosa sampai sekarang, bahkan dia juga jadi rakus kalau misalnya dikasih makan ya guys. Nah, di sini juga ada kura-kura daun ya. Ini kura-kura daun. Jadi kura-kura daun ini tuh adalah salah satu kura-kura yang memang udah lama juga aku piara tuh guys. Lihat ya. Ini tuh apa ya guys? Dia tuh sampai bopak guys. Rapuh ya guys ya dia ya. Dari dulu waktu aku pertama kali pelihara juga udah bolong. Sampai sekarang dia bolong lagi. Cuman ini tuh, wah guys, bolong gitu ya guys ya. Nih, kayak si Barbar dulu sebelum meninggoy guys. Dia juga bolong kayak gini ya. Cuman kalau ini mah kayaknya dia mah dari awal juga udah begitu ya. Bahkan ini aja lihat guys. Kayak tambelan ya. Kayak tambel ban guys ya. Dari awal aku piara dia udah kayak gini. Jadi dia memang sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini guys. Tidak ada ini ya. Dia tidak ada pengaruh apa-apa ya guys. Dia tuh harusnya dominannya di darat. Cuman dia pribadi dominannya malah di air. Aku juga gak ngerti ya guys. Nih, ini kita coba buat ambil lagi ya. Ini tuh masih ada sebenarnya guys. Ini bulus yang tadi ya. Nah ini juga nih. Ini ada yellow belly. Kalau ini mau udah fix jantan nih guys. Kalau jantan pol tuh begini kayak Wolverine guys. Panjang banget. Itu tuh salah satu ciri-ciri juga dari kura-kura kayak apa ya, kayak Brazil, yellow belly gitu. Biasanya kalau yang jantan tuh dia kukunya seperti ini nih guys. Tuh dia galak, ini menggalak banget guys. Biasanya juga di bagian sini kan kelihatan ya kalau jantan ya, yang si kloakanya itu kan mendekati ujung ekor guys. Cuman dikerasin sama dia, jangan dipaksa lah, biarin ya guys. Taruh aja di atas. Ini tuh ada lagi sih sebenarnya ya, dada putih. Mana sih dada putih nih? Dada putih guys. Susah kali guys ngambilnya ya. Ayo. Nah ini dia guys. Oh ini juga yang terbesar sih, salah satu yang terbesar juga di tempat kita. Ini adalah dada putih. Au, gila sakit banget cuy. Wah guys, berdarah guys kalau dia nyakar tuh sakitnya luar biasa ya. Pokoknya ada dada putih di situ. Yang kalau secara ukuran itu tuh dia memang besar banget juga. Dan kayaknya salah satu yang bisa paling besar di sini sih guys, untuk seguru kura-kura dada putih itu ya guys. Kayak gitu, aduh sakit banget cuy. Ini juga di atas tuh udah kita taruhin kayak semacam aviary gitu kan. Jadi aviary yang di atas sini tuh kan isinya zebra finch punya Mas Ali. Mereka itu lagi ngeramin telur guys. Telurnya ada di sebelah sana. Berapa butir mas telurnya mas? Zebra finch? Hah? 4 butir? Ada 4 butir guys. Kayak gitu. Guys, sekarang kita mau kasih makan kum-kum lagi ya. Jadi tadi kum-kum belum makan. Dia baru makan sesuatu hal yang tadi dia berantakin guys. Nah ini udah ngembang ya. Tuh lihat guys. Ini jauh lebih ngembang dibandingkan tadi kan. Tapi jangan terlalu sampai bubur juga. Ini agak lama sih guys. Terlalu lama sebenarnya aku ya. Aku mau buang dulu airnya nih. Nah guys, jadi segini ya. Tadi kan dikit ya. Sekarang kelihatan jadi banyak kan. Ini kayak agak kebanyakan sih. Cuman jangan khawatir guys. This is kum-kum. Kum-kum nggak pernah selesai ngunyah ya. Sini kum. Berat banget guys. Kum-kum juga awalnya aku kira betina, ternyata dia jantan ya guys ya. Parah nih guys. Harusnya sih dikasih alas ya BTW ya. Cuman ini nggak apa-apa karena udah dibersihin juga sama kita. Jadi langsung kita kasih tuh guys.
Ini adalah kalau selama ini ya guys ya aku kasih makan ya. Ini pelet kesukaan dia guys dibandingkan pelet yang lain ya. Soalnya memang diklaim juga secara rasa ya guys ya. Ini tuh akan sulit ditolak sama kura-kura darat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya kura-kura darat tapi susah makan pelet ya, aku rekomendasiin banget pakai pelet ini ya guys. Pelet dari Hikari ini ya, Mulberry Fig Delight. Sebenarnya ini kalau misalnya mau dijadikan pakan utama, itu tuh bisa banget. Jadi nggak usah pakai sayur apa-apa lagi, nggak usah pakai rumput, nggak usah pakai apa, cuman cukup pelet ini doang juga bisa. Karena secara nutrisi itu memang sudah oke banget ya guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman takut terlalu, kan kalau terlalu makan pelet kebanyakan kan kayak takutnya kan boros ya. Nah ini juga bisa dijadikan selingan guys. Misalnya kayak dikasih sawi lah. Ini kan sawi kita punya nih, kayak sawi, kesim atau apa gitu kan guys ya sebagai pakan utamanya, atau enggak rumput-rumputan misalnya sebagai pakan utamanya. Dan ini sebagai kayak gimana ya, kalau kita mau makan mewahnya lah gitu juga bisa guys. Kumkum masih makan cuy tuh, lihat ya. Wah dia tuh, udah sih. Pokoknya kalau kumkum udah makan kayak gini ya guys ya. Mau ada gempa bumi pun dia nggak peduli guys ya. Mau ada apapun dia nggak peduli. Yang penting dia makan dengan lahap guys. Yang aku bingung tuh kumkum apa udah max size atau gimana gitu ya. Tapi setauku ya kalau sulcata itu tuh dari kecil sampai agak gede itu tuh pertumbuhannya cepet banget guys. Tapi ada satu titik ya, kayak kumkum gini nih, ukurannya udah segini. Nanti dia tuh pertumbuhannya jadi melambat. Tapi nanti sebenarnya max size dia tuh lebih besar dibandingkan ini guys. Jadi aku sih ngerasa kumkum tuh nggak gedean lagi ya. Kayak kok gini aja gitu kan guys. Cuman mungkin sebenarnya dia tuh membesar kayak misalnya berapa senti per bulan gitu lah guys ya. Cuman karena kita memang sering lihat dia, jadi kita nggak begitu kerasa dan juga nggak begitu ngeh sama perubahannya guys. Gila nih makannya cuy. Wah ini mah terlalu barbar sih guys. Aku tuh happy banget sih kalau misalnya pakai pelet ini ya. Karena kan kumkum suka, dan kumkum ini kan susah minum guys. Aku rendam pun dia suka nggak minum gitu loh guys. Yang bikin si bladder stone dia tuh ya jadi terakumulasi dengan parah kalau misalnya dia kurang minum tuh ya. Dengan adanya pelet ini, jadi kan kita bisa kasih minuman juga ke dia gitu kan, supaya dia tuh terhidrasi guys. Begitu sih. Ini mah nggak lama sih ya. Pasti habis sih guys. Sebenarnya satu bungkus ini tuh buat dia tuh cuman apa ya? Cuman remahan aja guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kura-kura kayak kumkum juga, tapi ngerasa pakai ini terus terlalu boros ya, ini bisa dijadiin apa ya, kayak reward aja lah buat dia guys ya. Kayak gitu. Lebih baiknya kalau sultan sih dikasih makan tiap hari sih ya gas-gas aja ya. Kalau kan gak sebegitunya sultan ya guys ya. Bahkan aku mah tidak sultan sama sekali guys. Nah ini juga guys ya, kalau misalnya teman-teman perhatiin, ternyata di bawah sini tuh ada CST juga ya. Tadi aku baru kasih tahu ya guys ya sama Mas Ali ya, kalau di sini ada CST juga yang memang habis dijemur guys ya. Karena emang hari ini jelek banget cuacanya ya, tiba-tiba hujan. Jadi sama Mas Ali dipinggirin, tapi belum dikebawahin guys. Nah ini ada CST satu batch sebenarnya ya, sama ASTX CST aku yang ada di bawah tadi ya guys. Cuman ini aku pisahin yang benar-benar cerah guys. Makannya bagus ya guys ya, mantep banget secara makan. Cuman kayaknya karena tempatnya itu nggak begitu gede, jadi dia juga nggak terlalu gede ya guys ya pertumbuhannya ya. Ini secara umur sih udah 2 tahunan juga ini sebenarnya guys. Cuman emang agak lambat aja dia ya, kayak gitu guys. Ini juga sama, ini lebih kecil lagi malah. Ini galak guys. Kalau teman-teman tahu, aku tuh punya 3 kan awalnya ya. Satu lagi kan aku kasih ke Algae Skeleton ya guys ya. Siska namanya guys. Kalau ini mah nggak aku namain ya. Ini mereka kalau gabung tuh berantem nggak sih? Mereka tuh sebenarnya galak guys. Jadi kalau bisa digabung tuh agak beresiko ya guys ya. Baiknya sih jangan digabung ya, disoliterin aja guys. Kayak gitu. Wah ini kumkum bener-bener gila guys. Kum, serius kamu tuh gak kenyang gitu kum? Guys. Wah, masih makan dia Ya, kayaknya dia bakal makan terus-menerus ya guys ya, sampai perut dia benar-benar kenyang guys. Jadi kayak gitu guys. Oke lah ya guys ya. Jadi mungkin seperti itu aja kali ya guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Aku masih mau memantau si kumkum lagi ya buat dia ya guys ya, sampai makan dia habis guys. Dan sekali lagi buat teman-teman ya yang memang pengen ya punya kura-kura darat yang makannya lahap, yang nutrisinya juga terjaga, teman-teman bisa ya pakai Hikari Mulberry Fig Delight ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe dan di-share ke teman-teman sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.